dan Bandung untuk menduduki Jawa Barat, dan dari Surabaya untuk menduduki Madura dan ujung timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi dengan channel Viva Historia. Belajar sejarah jadi mudah dan menyenangkan. Oke Sobat Smart, kali ini aku mau membahas tentang agresi militer Belanda yang pertama. Kalian tahu nggak sih, setelah Indonesia merdeka, ternyata Indonesia tidak bebas begitu saja. Masalah-masalah yang lebih besar datang silih berganti. Salah satunya adalah agresi militer Belanda yang pertama. Terjadi tanggal 21 Juli tahun 1947 sampai dengan 5 Agustus tahun 1947. Bagaimana kronologi dan dampaknya bagi Indonesia? Yuk kita simak penjelasannya. Setelah dilaksanakan perjanjian Linggarjati untuk menyelesaikan pertikaian antara Indonesia dan Belanda, ternyata tidak membuat masalah selesai, bahkan membuat masalah muncul kembali. Belanda terus melakukan tindakan yang justru bertentangan dengan isi perjanjian Linggarjati. Padahal perjanjian Linggarjati ini sebenarnya sangat merugikan pihak Indonesia. Belanda mensponsori pembentukan pemerintahan boneka. Pihak Belanda memegang teguh isi pidato Ratu Wilhelmina tanggal 7 Desember tahun 1942 yang menyatakan pembentukan negara persemakmuran atau Commonwealth antara kerajaan Belanda dengan Hindia atau Indonesia di bawah naungan kerajaan Belanda. Sedangkan pihak Indonesia meyakini berdasarkan proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 1945 yang sudah dideklarasikan Indonesia menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Dimulai tanggal 27 Mei tahun 1947, Belanda mengirimkan nota ultimatum yang sangat membatasi Indonesia sebagai negara yang sudah merdeka. Indonesia merespon nota jawaban kepada Belanda pada tanggal 8 Juni tahun 1947 dan menolak isi ultimatum dari Belanda. Puncaknya, pada tanggal 21 Juli tahun 1947, pada tengah malam, pihak Belanda melancarkan aksi polisional. Menurut mereka, aksi ini untuk mengembalikan ketertiban umum. Pasukan bergerak dari Jakarta dan Bandung untuk menduduki Jawa Barat dan dari Surabaya untuk menduduki Madura dan ujung timur. Belanda berhasil menguasai semua pelabuhan di Pulau Jawa, juga perkebunan-perkebunan yang berada di wilayah Sumatera. Selain itu juga, Belanda berhasil menguasai instalasi minyak dan batu bara. Akibat dari aksi Belanda tersebut, ibu kota RI yang ada di Jakarta dapat dikuasai oleh Belanda. Hubungan Indonesia ke luar negeri juga sangat sulit karena pelabuhan dapat diblokade oleh Belanda. Secara garis besar, agresi militer Belanda yang pertama ini berhasil menciptakan kesulitan ekonomi bagi Indonesia. Daerah-daerah penghasil beras jatuh ke tangan Belanda. Tanggal 30 Juli tahun 1947, pemerintah India dan Australia mengajukan permintaan resmi kepada Dewan Keamanan PBB untuk menyelesaikan masalah antara Indonesia dan Belanda. Dewan Keamanan PBB memerintahkan penghentian permusuhan antara Indonesia dan Belanda pada tanggal 1 Agustus tahun 1947. Belanda menerima resolusi Dewan Keamanan PBB tanggal 3 Agustus tahun 1947 dan memerintahkan kepada Van Mook untuk menghentikan gencatan senjata. Pada tanggal 25 Agustus tahun 1947, Dewan Keamanan PBB menerima usul Amerika Serikat untuk pembentukan Committee of Good Office atau Komisi Jasa Baik atau yang kita kenal dengan KTN, Komisi Tiga Negara, yang beranggotakan Belgia, yang diwakili oleh Paul van Zeeland yang merupakan wakil dari Belanda,
Kemudian Indonesia menunjuk Australia yang diwakili oleh Richard Kirby dan Amerika Serikat selaku penengah yang diwakili oleh Dr. Frank Graham. Ternyata Belanda masih terus berulah. Sebelum Komisi 3 negara datang di Indonesia, Belanda terus mendesak wilayah dan melakukan perluasan wilayah kedudukannya. Kemudian tanggal 29 Agustus tahun 1947, secara sepihak Van Mook memproklamasikan garis demokrasi Van Mook menjadi garis batas antara daerah pendudukan Belanda dan wilayah RI pada saat gencatan senjata dilaksanakan. Garis-garis itu pada umumnya menghubungkan titik terdepan posisi Belanda. Menurut garis Van Mook, wilayah RI lebih sedikit dari sepertiga wilayah Jawa, yakni wilayah Jawa Tengah bagian timur, dikurangi pelabuhan-pelabuhan dan perairan dan laut. Demikian penjelasan tentang agresi militer Belanda yang pertama. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.